Ya, servis yang terbaik dari diri aku. Demi kepuasan mereka. Jadi suka sama ibu-ibu seleranya, bergeser. Iya. Oh iya. Pernah nggak sih klien ini dari kalangan artis? Karena kan kemarin-kemarin sempat beredar itu yang mengungkap ke publik itu ada seorang artis gitu. Dia mengatakan bahwa ada loh arisan berondong. Ada? Ada. Adalah lelaki suka wanita dari sosialita. Aku dulunya lelaki, sekarang wanita disebut waria. Mau apa? Mau kemana? Jaga jarak deh. Kemana? Saya nggak mau. Saya ketahuan sekarang kamu bukan Kamu ikut laki-laki aku kan? nggak? Cici, saya nggak mau. Kamu bukan waria. Saya pria, kamu yang waria. Kamu bukannya alay. Aduh, ini jangan bertengkar. Ini denger-denger saya lihat tadi dari jauh nih bertengkar. Ini kenapa bertengkar nih? Sosialita datang. Oh ya ampun, tahu ya. Oh tasnya lagi ditinggal di Kelihatan mobil. banget sosialita ya. Ya dong. Cipulir. Oh Cipulir, Cipadu, Mangga 2 gitu ya. Dua, ya. Gimana Cah? Tapi kalau ngomong-ngomong sosialita ya, saya juga sosialita juga sih. Pastilah. Ikut arisan. Pasti. Tahu nggak berapa arisannya? Kelihatan tuh. Berapa? 80 juta ya. 50.000 sebulan. Dolar. Rupiah. Iya. Tapi memang bukan saya loh yang arisannya sampai dolar, jutaan, ratusan juta. Ada beberapa kelompok-kelompok yang sekarang ikut arisan tapi uangnya fantastis. Memang sih sekarang kalau arisan kita nggak bilang itu jelek ya, karena itu sebagai ajang silaturahmi. Untuk Terus nabung memberi juga. uang yang mudah. Iya. Tapi ternyata sekarang dengan adanya perkembangan zaman membuat arisan ini kemudian terkotak-kotak sesuai dengan pendapatan Status. dan kelas sosial. Kayak Mas Ponco nih kan dengan gaji 200.000 sebulan. Kira-kira arisannya cocoknya berapa ini? Saya arisannya 200.000 juga. Dihabisin berarti ya? Sisanya ngutang Mas Coki. Wah gitu. Kalau misalnya Bung Coki nih, misalnya pendapatannya itu 200 Kalau ikut yang 3 juta kalau aku ikut. Oh 3 juta Karena ya? gajiku kan 800.000. Oh gitu. Berarti sisanya Nombok ini Tapi ya. kalau misalnya pertanyaannya, kalau misalnya pendapatannya gede, mau nggak sih ikut arisan yang kecil gitu? Nggak mau ya pasti ya, karena dia pilihnya sesuai dengan pendapatannya. Gengsi kali aja ya. Tapi sebelum kita nanti ngebahas mengenai arisan ini, ternyata ada arisan yang uang, tapi juga ada arisan yang melibatkan manusia. Kalau nama ngetren arisan berondong. Ini sampai kemudian dibuat sebagai sebuah film loh. Ini sempat terkenal, filmnya berjudul Arisan Berondong. Oh mau dong. Nah, apakah nanti topik kita kemudian menampilkan mereka yang kemudian dibicarakan dalam film Arisan Berondong itu atau berondongnya? Tapi sebelum kita lihat seperti apa sih film Arisan Berondong itu, ini dia untuk Anda pemirsa. Langsung aja ya. Siapa yang mau buka tawaran pertama? Jeng Anis barangkali. Kayaknya saya nggak ikutan deh mbak. Nyesel. Ya nggak Jeng. Tapi servisnya masih oke tahu. Jeng, kalau dari rona wajahmu kayaknya aku yakin kamu bakal memberikan harga yang oke deh. Aku nawar 1 juta rupiah. Kalau cuma 1 juta sih itu uang rokok supir gue. Gimana yang berikutnya? 5 million. 5 million ya. Heidi aja 5 million. Malu dong itu. Ini Heidi Robinson, asal Amerika, pernah jadi kontestan Putri Kecantikan. Menikah sama pengusaha Indonesia kaya ternama, tapi cerai. 6 juta rupiah. Jeng, kalau cuma nambah 1 juta sih mendingan gak usah ikut nawar deh. Sabar ya darling, tenang. Dia masih perawan. Ya perlu 5 juta. Kalau ini Nana Suzuki. Nah, ini dia pemirsa, sudah hadir bersama kita di sini malam ini di Respon. Di sini Mas Ega, nama samaran yang merupakan salah satu peserta arisan berondong itu sendiri pemirsa. Ini mungkin kita langsung tanya-tanya aja. Mas Ega, selamat malam. Selamat malam. Mas Ega tadi udah lihat ya, mengenai arisan berondong itu seperti apa. Iya. Saya pengen nanya, memang pernah ikut dalam arisan berondong seperti itu? Ya, pernah. Beberapa kali? Sering apa hanya sesekali? Sering. Sering. Ya, Dalam sebulan bisa ikut berapa kali? sekali. Oke, itu
kenapa kemudian bisa sampai jadi peserta arisan Brondong itu awalnya gimana sih, Mas? Ya mungkin ditawarin sama temen gitu. Ada arisan yang judulnya Arisan Brondong gitu. Terus aku diikutin gitu. Ya udah, aku ikut aja. Oke. Ini kemudian sejak tahun berapa kemudian terjun di arisan Brondong ini? Ikut 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, masih baru sebenarnya. Ya masih. Sampai sekarang juga masih. Masih. Ini kenapa kemudian bertahan gitu? Awalnya kan diajakin gitu kan. Kemudian sekarang ini apa memang karena tarifnya atau mungkin pendapatannya besar atau apa? Ya mungkin dari segi nominal kali ya, pendapatan lumayan besar lah, Pak. Oke, Mas Ega, kemudian dari yang sebelumnya mungkin biasa-biasa ya, pekerja biasa, Iya. kemudian ikut jadi peserta arisan biasa, melihat lagi kemudian dengan secara langsung bagaimana peserta-pesertanya sangat menginginkan Mas Ega pasti. Iya. Ini di benak Mas Ega ini seperti apa? Wah, dunia ini semakin gila atau seperti apa sih? Ya harus profesionalitas lah. Profesionalitas. Iya. Apa yang kemudian ditawarkan kepada mereka kalau sampai bisa bilang profesionalitas? Mungkin kepuasan. Kesenangan dan lain-lain. Oke. Kalau misalnya kemudian ikut gitu ke dalam mereka, sejauh ini ada nggak sih mungkin keluhan-keluhan gitu, mungkin pesertanya bukan cuma saat itu aja gitu, kemudian jadi posesif atau mungkin ketahuan sama suaminya, atau seperti itu? Sampai saat ini sih belum ada ya. Soalnya mungkin dia urusan pribadi masing-masing gitu. Saya kalau bekerja di sini ya cukup di sini. Gitu. Tapi dalam hati kecilnya memang mungkin tidak ingin gitu sebenarnya, tapi karena tuntutan ekonomi atau mungkin fine-fine aja, asik-asik aja gitu ikut jadi peserta arisan Brondong ini. Ya siapa sih Mbak yang mau terjun langsung ke dunia seperti ini kan gitu. Ya mungkin tuntutan ekonomi juga aku terjun di dunia seperti ini. Memang sebulan bisa dapat berapa? Di atas 20. 20 juta. Orang tua tahu? Enggak. Enggak. Orang tua nggak nanya, pendapatannya kok besar sekali, 20 juta sebulan. Bilangnya apa? Ya, Bilangnya apa ke orang tua? aku ditabung. Ditabung. Ya, Sekarang umurnya berapa, Mas Ega? aku 20 tahun. 20 tahun, masih muda. Berarti sudah berapa lama menjalani profesi ini? Dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. 18 tahun berarti mulai. Ya. Itu masih batas anak-anak loh, Mas Ega. Sementara kemudian yang maksudnya yang menggunakan atau mungkin yang mengajak kencan dari Mas Ega tuh rentangan umur berapa? Di atas 35 ke atas ya. Paling tua Paling tua peserta arisannya? 50-an. 50. 50-an. Mas Ega, banyakkah di Jakarta atau mungkin saat ini seperti Mas Ega? Mungkin banyak. Banyak. Saling kenal. Ada yang saling kenal, ada yang ketemu di lokasi. Nah ini, Bung Nggak. Coki ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Pasti. teman saya ini. Pasti. Apa pertanyaannya? Gak, nanya ya Kak. Ya, Itu menjadi salah satu peserta itu ada syaratnya atau memang ikut jaringan aja? Misalnya harus gimana, kalau kayak saya pendek kecil hitam ini bisa nggak? ya biasanya dari anggota arisan itu minta request brondongnya seperti apa gitu. Dites gitu? Ada Ada tes ya? kategori-kategorinya. Salah satunya kalau misalnya Mas Ega ini kategori apa ini? Tes pertama suara pasti deh, suaranya seksi dia. Ya. Ya. Dari look mungkin atau dari penampilan, pengennya seperti ini, Ya, tentang umur ya. segini? Ya mungkin dari pertama penampilan ya Mbak ya. Penampilan mungkin dari tubuh juga. Apa sih yang ditawarkan kepada Ya. mereka peserta arisan ini? Kesenangan, Kesenangan, ya. perhatian? Mungkin kepuasan. Mungkin pertanyaannya
berkencan Ya. pada saat kemudian menang arisan itu aja, atau kemudian bisa ditentukan berlanjut sampai beberapa periode? Kadang ada yang bergilir sih. Ada yang begitu Iya. ya. Sebenarnya kalau arisan berondong itu, publik mungkin masyarakat penasaran, apakah memang berondongnya atau seperti Mas Ega aja yang memang jadi tujuan utama, atau mungkin ini sebagai bonus saja, mungkin ada juga uang kemudian di arisan ini, seperti apa sih? Ada beberapa yang hanya aku gitu kan sebagai berondongnya, dan ada juga sebagai hadiah juga. Sebagai hadiah juga. Biasanya berapa orang dalam peserta arisan? Maksimal 10 orang. 10 orang. Iya. Oke. Ini sebenarnya hanya memberikan servis di kamar atau mungkin sekedar nemenin makan atau apa sih? Ya bisa nemenin makan, kadang dia minta sharing gitu juga, berbagi. Nah itu dia, jadi bisa juga sih nemenin makan. Gak apa-apa kalau misalnya Bung Shoki mau ikut yang nemenin makan, sekaligus memberikan pelayanan, mah kayak pelayan. Justru aku nanya ke Ega nih, pernah nggak dapet gitu ya, yang kamu tidak selera gitu loh. Karena mohon maaf, begituan itu, belam-belam itu kan harus sesuai dengan selera. Pernah nggak dapet yang di luar yang kamu inginkan? Pernah. Itu gimana Maaf, itu? gede gitu. Terus kamu Hampir kayak Mas. kayak saya. Ada juga cewek kayak gue ya. Hancur banget. Ya, servis yang terbaik dari diri aku demi kepuasan mereka. Kalangan siapa sih yang menjadi peserta ini? Adakah kalangan artis, ibu-ibu pejabat, istri-istri pejabat seperti itu? Meningkatkan profesional tadi itu. Ya, Profesional, kembali ke profesionalitas. obat. Enggak pakai obat, enggak. Enggak, ada efek sampingnya. Oh. Oh berarti sejauh ini tidak ya? Ajarin gue tuh itu. Oh berarti kan memang jadi peserta arisan itu memang ibu-ibu gitu, atau mungkin juga masih muda-muda gitu? Ada di bawah 30 juga ada, tapi cuma beberapa Cuma beberapa, berarti banyaknya itu yang di atas. di atas ya. Mereka ini sebenarnya apa sih keluhannya gitu? Pasti mengeluhkan dong kepada Mas Ega gitu, kenapa mungkin sampai ikut gitu arisan, apa gitu, permasalahan rumah tangga atau mungkin permasalahan kepercayaan diri atau seperti apa? Mungkin bisa dia problem rumah tangga. Kadang ada pasangan yang tidak terpuaskan mungkin gitu sama pasangannya. Nah, bentuk-bentuk arisan kayak berondong ini sebenarnya memang hanya selingan dari acara arisan itu, atau memang khusus dibuat memang untuk memperebutkan Mas Ega? Iya, tujuannya arisan berondong gitu. Mereka istilahnya uang kesekian gitu. Yang penting ada sesuatunya di situ. Kalangan siapa sih yang menjadi peserta ini? Adakah kalangan artis, ibu-ibu pejabat, istri-istri pejabat seperti itu? Mungkin ada beberapa. Mungkin ada ya. Oke. Ini kan sebenarnya kan pekerjaannya juga yang beresiko, Iya. kan, untuk juga ketahuan pastinya gitu. Pernah gitu merasa takut ketahuan suaminya atau mungkin Ada sih rasa takut. Ya tapi kembali lagi lah gitu. Saya di sini untuk melayani mereka gitu istilahnya. biasanya dibuat per bulan kah, atau mungkin per minggu atau per hari, jangan-jangan? Per bulan sih rata-rata. Per bulan rata-rata. Berkencannya itu sampai kemana sih? Sampai ke luar negeri? Bisa Kita mungkin di Jakarta. ke luar negeri. Keluar negeri. Yang biayain siapa? Arisan itu atau si orangnya yang ingin bebas mau kemana aja? Ada beberapa kelompok arisan yang dia berbentuk, dia hadiahnya kemarin itu ke Bangkok sama berondongnya itu gitu. Ikut semua. Satu orang ke Bangkok atau sekumpulan ke Bangkok sama berondong ya? Satu orang. Satu orang. Oke, gantian gitu ya.
Oh, nah ternyata memang kemudian ini Luar negeri. jadi digilir gitu gantian keluar negeri loh. Itu yang kalau pengen jalan-jalan tuh mungkin jadi celah ini buat Mas. Mas Ponco mungkin sangat berminat kelihatannya. Saya sekedar mau assessment aja istilah Iya. kerennya ya, mau nanya. Kalau customer service kan bilang harus memberikan yang terbaik buat klien. Nah saya bayangin kalau Mas Coki sebagai Anda begitu mungkin Anda puas, saya lemas karena dia fisik kayak gini. Nah kalau Mas prinsipnya apa dalam melayani itu apa yang diberikan? Ada moto itu, moto. Motonya apa kira-kira? Motonya Profesional. Kan? ya profesionalitas lagi. Terkapar berkeringat terengah-engah. Baik, ini kan sebenarnya kan Luar biasa, kalau kita mengungkap memang sebagai gaya hidup bisa juga pemirsa karena memang apabila ada permintaan di situ maka ada barang. Makanya banyak juga seperti Mas Ega ini merupakan berondong-berondong dari peserta arisan ini sendiri. Kemudian yang saya juga penasaran gitu kan, sampai kemudian orang rela membayar begitu mahal gitu untuk servis kasih sayang yang ditawarkan dari seorang berondong. Jadi semakin penasaran, memangnya sampai sebagaimana kemudian servis yang diberikan kepada para ibu-ibu atau juga para peserta ini sehingga mereka kemudian mau memperebutkan Mas Ega gitu sampai bayar mahal lagi. Ya servis yang terbaik dari diri aku demi kepuasan mereka. Oke. Ini kemudian belajarnya gitu mengenai servis itu dari mana itu? Apakah otodidak aja gitu memberikan Ada kasih siap sayang? perusahaan itu, Cah. Otodidak. Otodidak ya, oke. Sampai Iyalah. Pengalaman juga. ada nggak sih kemudian para ibu-ibu itu merasa ingin memiliki gitu, ayo kita nikah aja gitu atau mungkin pengen di booking gitu selama setahun gitu, ada nggak sih? Ada. Ada. Tapi mau atau enggak? Iya sih mbak. Kenapa? Terikat mungkin ya. Terikat. Kenapa tidak mau terikat? Kan lebih jelas pendapatannya. Nggak suka. Aku lebih suka bebas gitu. Sekarang juga banyak fenomena juga. Ternyata yang ikut arisan berondong itu nggak cuma perempuan loh, katanya ada juga laki-laki. Pernah ikut juga nggak kepada arisan laki-laki? Mas Ega menjadi salah satu yang kemudian diperebutkan. Belum pernah Belum pernah. Tapi pernah ada tawaran? dengar. Dengar-dengar. Iya. Memang ada kemudian Ada. untuk arisan seperti Ada. itu. Wah ini. Ya, Jangan hebat ya. emang. Makanya cocok Jangan. kalau namanya Ega ya. Egakulasi gitu. Oh, Enggak. enggak dong kalau dia begitu. Mas Ega punya pasangan, maaf, punya pasangan, punya pacar itu atau? Punya. Karena biasanya teorinya kan, Cah ya, kalau orang kerja di restoran, ketemu makanan terus, lama-lama jadi nggak doyan makan. Saya takutnya sering ketemu begitu jadi malah nggak doyan sama pasangannya. Nah, Ada nomor HP pasangannya? Ada. tapi mungkin ini menyambung pertanyaan. Punya pasangan? Gimana tuh Mas? Punya. Tahu pasangannya? Nggak Ada tahu. seperti itu? Tidak Tidak tahu. Taunya apa? Bekerja. Bekerja. Nah ini kan sudah banyak gitu melayani perempuan gitu. Kemudian punya pasangan gitu yang saat ini. Ini bagaimana gitu batinnya pergolakan ini kan sama saja juga Berat, mendua gitu dengan beberapa orang gitu. Ya, saya mencari uang di sini. Bukan mencari kepuasan. Intinya aku mencari uang di sini. Oke. Sebulan itu bisa mengumpulkan berapa? Ini jadi penghasilan utama atau mungkin punya pekerjaan juga di selain ini? Ada kerja juga. Ada kerja juga. Tapi kalau sebulan arisan jadi arisan berondong itu peserta arisan berondong berapa? Itu 20 juta. 20 juta itu minimal. Ya, Maksimal sampai berapa? tergantung sih. Tergantung. Ya, Tergantung. Tapi kalau misalnya kayak gini kan kita juga bisa mengatakan kalau itu memang tidak rutin atau mungkin jangan-jangan ini menjadi rutin. Ada IO-nya nggak sih yang kemudian menghubungi gitu, ini loh arisan ini butuh gitu, kemudian ditelepon kalau aku dari teman sih. Ada yang teman ke teman, mulut ke mulut. dari mulut ke mulut. Iya. Sekarang kalau dihitung-hitung nih udah ikut berapa arisan? Ya kayak itu. Nggak kehitung. Waduh banyak banget. Satu lagi. Oke. Bagaimana kemudian menjaga ini supaya aman? Kalau misalnya tiba-tiba kita nggak tahu tiba-tiba kebobolan gitu kan. Nah ini kan harus tanggung jawab loh Mas Eganya. Ini Iya. gimana cara menjaganya? Pakai safety kan.
Oke, jadi sudah tahu efek resikonya pemirsa agar ini memang sebatas kepada menemani dan memberikan kasih sayang. Nah itu loh berarti. Apa Mas lagunya Mas? Kepada Mas Adi tadi ya, ada lagu judulnya adalah Stuck in a Moment. Ini lagu dinyanyikan oleh grup asal Irlandia, namanya U2. Nah sebagai catatan, U2 ini satu di antara 4 bersaudara. 3 di antaranya lagi-lagi di Jawa Tengah. Ya. U2, Yunarsih, Yutrimi, dan Oh berarti dia orang Pacitan semua berarti ya? Pacitan, betul. Dan lagu ini berisi tentang bagaimana ketika seseorang mentok di tengah jalan dan tidak ada harapan. Makanya tadi saran kita adalah ketika benar-benar sudah saatnya harus berubah atau putar haluan, saatnya harus berubah supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Kira-kira gitu Mbak Caca. Stuck in a moment. Jadi sekarang menyukai ibu-ibu nggak? Kayak aku nih sekarang kan udah mulai Oedipus kompleks loh. Jadi suka sama ibu-ibu kompleks. Jadi suka sama ibu-ibu seleranya, bergeser. Iya. Oh iya? Pernah nggak sih klien ini dari kalangan artis? Karena kan kemarin-kemarin sempat beredar itu yang mengungkap ke publik itu ada seorang artis gitu. Dia mengatakan bahwa ada loh arisan berondong. Ada. Ada. Kembali lagi direspon pemirsa, ini masih bersama Mas Ega di sini menjadi salah satu berondong di arisan berondong itu. Mas Ega, kalau misalnya sudah menjadi diperebutkan di arisan berondong itu, pastinya kan ada dong selentingan-selentingan yang kemudian melecehkan gitu, mengatakan kamu kan sudah aku bayar gitu, harus berbuat sesuka hatinya mereka sesuai dengan keinginan mereka. Pernah ada permintaan yang kemudian sulit gitu mungkin direalisasikan? Ada. Ada. Ya. Biasanya sering ngapain yang aneh-aneh itu? Dia mungkin fantasinya terlalu luar biasa kan. Harus pakai ini, harus pakai kostum ini, pakai itu. Sempat nolak atau kemudian Tematik, aku risih gitu ya. Aku sempat nolak tapi dia marah gitu. marahnya sampai kayak gimana sih? Ya, hina kayak gitu. Sampai ya udah. Laporin ke temen aku yang ngajak aku itu. Sedih nggak sih kalau mau sampai dihina gitu kan? Ya, sedih sih. Tapi harus gimana lagi? Takut nggak sih jati diri Mas Ega terungkap gitu ke keluarga, ke pacar? Takut. Kalau ketahuan gimana? Terima nasib aja. Ini kalau Mas Ega ini masih kuliah atau kemudian sudah bekerja? Masih kerja. Nggak, pernah nggak dari sekian beliau-beliau itu atau Ega sendiri yang main hati? Nah itu dia itu. Atau ada mereka yang tidak bisa lupa sama Ega main hati? Gitu. Ada. Atau Ega sebaliknya? Ada. Ada juga. Oh. Nah, itu Terus gimana? ke atas ini gimana? Kalau tiba-tiba semakin posesif gitu. Jadi nggak boleh ke klien-klien yang lain, harus kepada dia saja. Iya. Stay bareng. Gimana? Stay bareng, tinggal bareng. Stay bareng. Berapa lama biasanya? 5 tahun. Kalau misal stay bareng berarti menolak tawaran arisan berondong Iya. yang lain. Sampai kemudian dia bosan. Mm. Baru kemudian ikut lagi arisan begitu. Mungkin ini masalah suasana hati ya. Kan Mas tadi bilang punya pacar kan? Nah ketika ada rutinitas melayani ibu-ibu begitu, ada nggak rasa semacam menyakiti pacar begitu? Ada perasaan itu nggak kira-kira? Ada sih. Rasa menyesal, rasa ngebohongin sama pasangan kita ada. Ada perawatan khusus nggak sih sehari-hari untuk badan dan lain-lain? Ada. Ada. Itu biaya dari pribadi atau mungkin dari tantenya atau mungkin dari ibu-ibunya yang kemudian ini kamu buat salon atau mungkin ke gym? Pribadi kan. Pribadi. Itu berarti udah jadi maintenance Iya. sehari-hari ya? Cak, pengen nanya juga ini, maaf ya, Enggak ya. ini ada masa expirednya nggak sih jadi berondong ini? Oh, umurnya gitu maksudnya. Oh umur kalau masih stamina-nya oke laku juga kali. Biasa sampai umur berapa? Atau mau berhenti kapan nggak? Nah, itu dia. Gak tahu kan. Berat Tahu nih, kapan. sampai Biasanya- nggak laku lagi gitu. Yang disukai itu berondong umur berapa sih sebenarnya? Di atas 18-20. Sangat muda ya permintaannya. Kalau di atas misalnya umurnya 25 ke 30? Itu bukan kategori kategori berondong lagi ya. Jadi memang berondong itu benar-benar fresh gitu ya. Nih, nggak biasanya kan orang terbiasa karena biasa, orang bisa karena biasa ya.
Karena jadi sekarang menyukai ibu-ibu gak? Kayak aku nih sekarang kan udah mulai Oedipus kompleks loh. Jadi suka sama ibu-ibu di komplek. Jadi suka sama ibu-ibu seleranya, bergeser. Iya. Oh iya, Iya. pengaruh ya? Loh, kenapa Oh. bisa begitu? Apa sih mungkin Ajak dong Kak. disukai gitu dari seorang ibu-ibu itu apa? Nilai lebihnya apa? Mungkin seorang ibu mempunyai sifat keibuan gitu, lembut. Selain jadi Lembut, telaten ya. Oke. Oh. Selain jadi peserta gitu, atau mungkin juga yang diarisanin gitu, di arisan berondong, juga menerima nggak sih panggilan gitu, misalnya kencan saat atau mungkin jadi pengisi sebuah acara kesenangan gitu. Pernah nggak diajakin ibu-ibu ngambil rapot gitu? Betul ya? Ya, Biasa ngambil gimana rapot sih ya? juga ya. Tapi pernah gitu jadi pria panggilan? Iya. Pernah. Biasanya tarifnya berapa? Kadang kalau keluar kota sehari 5 jutaan dia. Itu akomodasi pesawat Udah ditanggung sama sudah ditanggung. Plus diongkosin juga, dikasih uang juga. Itu cash atau transfer sih? transfer biasa. Transfer biasanya ya. Paling jauh di Indonesia ya kemana? Makassar. Makassar. Pernah nggak sih klien ini dari kalangan artis? Karena kan kemarin-kemarin sempat beredar itu yang mengungkap ke publik itu ada seorang artis gitu. Dia mengatakan bahwa ada loh arisan berondong. Ada. Ada. Oke, mereka itu kan artis gitu. Kok bisa gitu kemudian mengarisanin Mas Ega gitu di dalamnya? Hanya kesenangan atau Ya, kepuasan. kepuasan? Oh, oke. Ega, ada nggak sih harapan kamu nih mengenai arisan berondong ini? Apakah kamu pengennya sebenarnya ini jangan pernah ada gitu? Karena kan sebenarnya kan kamu umur 18-20 tahun ini kan harusnya ini kan masa belajar gitu. Ini kemudian harus berprofesi seperti itu. Atau mungkin seperti apa gitu harapan ke depannya? Ya, harapan kedepannya sih jangan ada kayak gini-gini juga. Ya, tapi ya ini udah mungkin jadi lifestyle kali ya. Dan juga menguntungkan pastinya ya. Oke, baik, terima kasih Ega sudah memberikan kita cerita gitu di balik bagaimana kamu berproses seperti itu. Maka selamat malam. Ya. Nanti kapan-kapan kita bisa berbincang kembali. Nah, pemirsa, ini saya juga punya teman di sini yang akan menemani kita di malam ini bersama Respon. Ini merupakan salah satu artis, Anissa Fadila, yang juga ikut arisan. Dan kita ini ingin tahu sebenarnya arisan seperti apa sih yang sering diikuti dia. Ini juga mengungkap bagaimana gaya hidup dalam arisan ini sangat berdekatan erat. Selamat malam, Mbak Anissa. Mbak Anissa atau dipanggil Ica ya Mbak ya, malam. Mbak Ica, tadi kan kita kan sudah berbincang mengenai arisan itu macam-macam. Salah satunya tadi juga membahas mengenai arisan berondong gitu. Tapi kalau misalnya saya pengen tahu nih, kalau Mbak Ica, sebenarnya kalau arisan itu arisan dalam bentuk seperti apa ini? Kan ada banyak soalnya. Ah ya, arisan kalau aku sih arisannya kayak arisan uang kayak gitu. Tapi juga ada juga arisan yang dapatnya tas kayak gitu sih. Oke, Respon akan kembali sesaat lagi. Memang sampai berapa sih yang dibayarkan per bulannya? Sebesar apa? Waktu itu sih sampai per bulan bisa nyampe 20 juta ya. Kalau Ica kan ditawarin arisan berondong filmnya. Aku di arisan tuyul. Ditawarin. Mungkin kamu Ica. Pernah ikut arisan juga walaupun kelihatan mukanya susah. Saya ikut arisan tapi karena saya nggak punya uang, saya bagi STNK. STNK, surat tanah, Jaminan mobil. Mobil. Jadi suatu saat kalau mobil saya jual, baru duitnya untuk ikut arisan. deposito pernah juga. Sayangnya dikeluarin dari komunitas arisan, dianggap sesat katanya. Karena nggak mampu tapi sok mampu. Kira begitu Mas Coki. Itu bukan arisan pegadaian namanya. STNK. Saking pengennya ikut arisan. Ya. Caca pernah? Kalau saya sampai nggak begitulah, arisan yang semampunya aja. Walaupun memang banyak arisan. 50.000 tadi ya? Iya, 50.000 masih mampu dong saya ya, sosialita gitu ya. Tapi memang banyak pemirsa yang kemudian ikut arisan, tapi sebenarnya memang nggak mampu mengikuti banyaknya kemudian uang yang harus dibayarkan per bulannya. Mbak Ica kemudian di sini bisa membagi. Pernah nggak sih yang kemudian kewalahan gitu dengan bayaran arisan dengan saking banyaknya, saking gedenya gitu uangnya? Pernah, aku jadi waktu itu karena lagi baru masuk sosialita kan gitu, dan semua teman-teman yang ngajak arisan aku ikut semua, sampai waktu itu punya arisan sampai 10 gitu kan, dan per bulannya lumayan besar gitu. Jadi
pas udah dapat semua gitu kan, udah dapat semua, jadi aku tinggal bayar-bayar aja kan. Dan pas aku harus bayar-bayarnya itu lumayan nyesek juga gitu kan, karena kita kan uang nggak selalu stabil terus, itu kan pasti ada turunnya kayak gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku mengurangi arisan banget sekarang. Memang sampai berapa sih yang dibayarkan per bulannya? Sebesar apa? Waktu itu sih sampai per bulan bisa nyampe 20 juta ya per bulan. 20 juta per bulan. Kalau misalnya sekali dapat gitu, sekali menang arisan gitu, paling gede itu berapa sih? Paling gede waktu itu dapat 250 jutaan deh. Pesertanya berapa orang? Pesertanya ada 30 ya, enggak 26. Ikut arisan itu menjadi satu syarat nggak untuk bisa diterima dalam kelompok sosialita, harus ikut arisan loh gitu. Memang seperti itu? Sebenarnya nggak juga ya, tapi kadang kan kalau misalkan ke teman-teman tuh kayak gengsi kali ya, nggak kalau misalkan nolak kayak gengsi gitu, jadi ya ikut-ikut aja. Awal-awal sih waktu itu gengsi-gengsi gitu kan, akhirnya lama-lama nggak menguntungkan gitu, malah kayak banyak utang gitu kan, akhirnya ya udah sekarang sih ngurangin banget. Kalau sekarang ikut berapa arisan? Paling sekarang cuma ada 3 arisan aku. Oke, lagi terkenal mengenai arisan berondong gitu. Pernah tahu gitu dengan film itu? Apa jangan-jangan pernah ditawarin gitu untuk menjadi salah satu pemerannya? Nggak pernah. Nggak Oh pernah. nggak, waktu itu bukan, kalau misalkan di arisannya aku nggak pernah ditawarin, cuma waktu itu sempat ada film nawarin aku buat jadi pemeran gitu, dan ada cerita kayak gitu, cuma aku nggak boleh. Kalau Ica kan ditawarin arisan berondong filmnya, aku di arisan tuyul ditawarin. Mungkin Enggak, bukan. Cak, mau nanya nih, Cak. Kasus, waduh seneng banget kalau gue terhina kayaknya. Kalau misalnya kasus nih ya, biasanya ada arisan itu kan ada yang megang uangnya tuh. Dan pernah terjadi uangnya dibawa lari sama orang yang megang. Ya itu. Pernah nggak berpikir kayak gitu atau pernah dapat kasus kayak gitu, Cak? Ada juga. Terus? Belakangan ini ada nih kasus kayak gini nih. Nah, terus gimana jagainnya? Jadi kemarin sempat ada teman yang arisan lumayan besar, per bulan tuh 50 juta gitu. Terus sempat kepake uangnya sama bandarnya atau apa gitu, pakai permasalahan. Ya, aku dengar sih, cuma katanya sih lagi diurusin sama polisi gitu, aku juga nggak tahu. Tanya tadi kan Mbak Ica ikut 3 arisan ya. Iya. Di antara 3 ini yang dalam waktu dekat dapat yang mana? Kalau bisa saya mau pinjam untuk ngambil STNK tadi. Menebus STNK sama surat itunya, surat nikahnya ya. Kira-kira kalau misalnya sekarang itu ikut arisan tadi ada 3, biasa per bulan bisa habis berapa untuk bayar arisannya? Dulu sih ya segitu kan 20, sekarang sih enggak lah, di bawah 10 juta lah. Di bawah 10 juta. Tadi ada arisan uang, ada arisan tas gitu, ada arisan bentuk lain, mungkin arisan sosial gitu ada? Sosial ada. Jadi kalau misalkan ini kita sebenarnya bukan arisan sosial ya. Jadi kalau misalkan perkumpulan arisan, nanti kita ada barang-barang dikumpulin, barang-barang branded gitu kan. Terus kita nanti buka kayak di sale gitu barang-barangnya, nanti dijual uangnya untuk di panti asuhan gitu. Kalau nggak di kaum duafa kayak gitu sih. Kalau cibiran-cibiran negatif, kalau arisan itu identik dengan kehidupan yang hura-hura gitu, hedon gitu. Mereka merupakan kalangan-kalangan yang pengen eksis dan lain-lain. Sempat ada cibiran kayak gitu? Iya sempat. Jadi sosialita tuh katanya ajang untuk pamer gitu kan, sempat banyaklah hal-hal negatifnya gitu ya, cibiran-cibiran. Cuma menurut aku nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita punya barang, kita bisa beli barang itu dan kita mau pakai, itu menurut aku nggak untuk pamer gitu kan. Wajar sih menurut aku kalau memang ada uangnya mau beli barang yang mewah-mewah ya wajar gitu kan. Kayak gitu sih menurut aku. Ada nggak mereka yang kemudian sebenarnya nggak mampu loh ikut arisan kayak gitu, tapi semacam social climber gitu kalau misalnya bahasa sekarang gitu, maksain diri gitu, cuma pengen ikut eksis gitu di kelompok itu, tapi sebenarnya nggak mampu gitu bayarnya? Ada? Ada juga kayak gitu, ada juga. Kalau kayak gitu tidak diikutin, langsung dikeluarin setelah ketahuan ternyata nggak mampu, atau kemudian diikutin aja? Ya kalau misalkan dia kayak gitu ya dikejar orangnya untuk ya bayar. Kalau misalkan nggak bayar bisa dikejar-kejar terus. Ini kayaknya tertarik untuk bayar, tapi mahal loh. Iya tertarik sekarang ikut uang, arisan uang ya. Nah, berarti kalau 20 juta kali yang ikut berapa orang misalnya? 10, 200 kali 8 bulan. Duitnya buat apa, Cak? Kadang-kadang dibeliin tas, kadang juga. Buat beli tas? Iya. 20 juta? Beli tas, kan tas ada yang harga 100 Itu kalau beli beras berapa karung? Dalam satu kelompok arisan biasanya berapa orang? Tergantung ya, ada 15, 25. Aku kemarin baru buka arisan, anggotanya 22 orang gitu. Sempet ada yang susah bayar gitu kan. Jadi kemarin tuh aku pas sebelum jadi bandar, aku sebenarnya udah pernah jadi bandar dulu gitu kan. Cuma dulu banyak yang susah bayar, anggotanya 30 orang gitu kan. Sekarang aku saklek gitu kayak
buat arisan, tapi kalau misalnya telat bayar sehari aku kenain denda gitu. Ada Dendanya dendanya. berapa itu? 50 sampai 100 ribu lah. Kan sekarang kan juga zaman kan udah semakin digital gitu, ada internet, ada media sosial yang lainnya. Mungkin nggak sih suatu saat nanti arisannya ini lewat internet aja gitu, diumumkan lewat internet, kemudian jadi lebih simpel gitu, nggak usah ketemuan gitu. Karena kan fungsinya tadi kan buat materi saja, mengumpulkan uang saja gitu. Mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Tapi ada juga sih arisan yang kayak gitu tuh, yang nggak pakai ketemu. Jadi ya udah arisan pio namanya, temen aku ada yang nggak usah ketemu gitu. Jadi nanti dikocok gitu. Jadi dikocok di awal semuanya. Jadi nanti yang dapat udah tahu yang dapat siapa aja gitu per bulannya. Kalau mengenai arisan berondong ini sendiri, Ya lebih baik nggak usah ada lagi arisan-arisan kayak gitu. Kenapa? Gitu kan. Ya karena image jadi nggak bagus gitu kan. Jadi kayak sosial itu tuh yang kayak jelek banget gitu, kayak ada arisan berondong kayak gitu, nggak. nah itu dia ternyata memang meskipun Iya. arisan berondong ini menjadi fenomena dan juga fakta sosial di masyarakat, tapi ternyata memang bagi para kelompok sosialita yang melakukan arisan, tapi bukan arisan berondong, mengharapkan memang tidak ada lagi lah arisan seperti ini agar tidak jelek image-nya begitu. Jadi memang ada pepatah yang mengatakan gitu ya, berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Jadi bersaksi-saksi dahulu, batu dapat arisan berkemudian. Gitu kira-kira aja. Kira-kira lagu yang cocok buat kita apa nih? Jadi fenomena tadi seperti Mas Oki bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau nggak bisa bayar, bersakit-sakit dahulu, meninggal kemudian. Kalau bisa bayar kan? Makanya ada satu lagu yang tepat buat perenungan kita malam ini, Mbak Caca, bahwa ada lagu yang berjudul Ada lagu? Into Deep. Terlalu masuk ke dalam, terlalu dalam begitu ya. Lagu ini dinyanyikan oleh Genesis, grup rock asal Inggris begitu. Yang nyanyi siapa nih Mas? Phil Collins. Oh, Ini obat pusing. Punya saudara juga, Phil KB namanya. Phil Kina, 3 saudara juga ya? Betul. Phil Kina, Phil KB, sama Phil Collins. Phil Collins. 3 saudara, ya ya. Sebentar. Jadi lagu ini berisi tentang jangan sampai kita masuk ke dalam suatu komunitas tanpa kita memikirkan risiko dan ekses negatifnya. Karena bisa jadi ketika kita nggak ada solusi, jadi pusing. Seperti Mas Coki bilang tadi, nggak bisa bayar dan sebagainya. Kira-kira begitu Mbak Caca. Nah, setuju apa yang dikatakan kepada Mas Ponco bahwa sesuatu itu pasti ada efeknya, itu kita harus meresponnya juga bagaimana dan menanggapinya ini. Malam ini mengungkap mengenai arisan yang kemudian ada juga arisan berondong Anda yang kemudian kami serahkan. Apakah kemudian setuju ataupun mungkin juga menganggap itu tidak apa-apa, tapi intinya bahwa arisan itu seyogyanya kita gunakan sebagai hal yang untuk mendapatkan manfaat pastinya. Sudah 1 jam respon menemani malam hari Anda. Saya Cica Anissa mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.